Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Bayangan berwarna hitam membawa kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba muncul di depan Suebeng. Riak kecil muncul di udara di sekitar area manapun di mana tinju itu lewat. Ledakan menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seperti guntur yang teredam. Di bawah serangan ganas Xiaoyan, itu seperti petir. Orang bisa mendengar suara retakan berulang kali meletus dari tanah yang keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari kaki Xiaoyan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan yang digunakan Xiaoyan untuk menyerang secepat kilat. Namun, Suebeng juga bukanlah orang yang hanya mengandalkan lidahnya. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya pada kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan, reaksinya juga tidak lambat. Ketika tinju Xiaoyan dengan cepat mengembang di depan matanya, dia tidak ragu-ragu sedikit pun saat dia melepaskan tombak panjang, yang telah dijepit pihak lain. Dia mundur selangkah dan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Tombak panjang berwarna perak yang sepenuhnya terbuat dari baja langsung muncul di tangannya. Dengan tombak mendarat di tangannya, niat bertarung Suebeng, yang telah sangat menyusut karena dikejutkan oleh serangan menakutkan Xiaoyan, dengan cepat melonjak. Raungan rendah dan marah keluar dari tenggorokannya dan doki di tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat ini. Doki berwarna merah pucat keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah doki berwarna merah di permukaan tubuhnya. Tangan Suebeng juga tidak memiliki jeda sedikit pun saat doki mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak itu bergetar dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan. Cahaya merah melonjak seperti badai dan bayangannya tiba-tiba menyatu. Akhirnya, seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah yang menusuk mata yang menembus secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Gelombang yang tumpang tindih, Suebeng meraung pelan di dalam hatinya. Momentum maju yang sengit dari tombak panjang di tangannya menusuk langsung ke tinju Xiaoyan. Saat tubuh tombak itu bergetar, cahaya merah menyerbu maju satu gelombang demi gelombang. Udara panas seperti gelombang api berwarna merah. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, cahaya merah yang menusuk mata membawa gelombang udara yang mengerikan. Momentum semacam ini menyebabkan cukup banyak orang membuat geger. Dia memang seorang siswa terbaik, yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi Akademi Dalam. Kekuatan ganas semacam ini mungkin bisa mengejar orang-orang kuat yang baru saja memasuki kelas Dadoshi. Cahaya berwarna merah membesar dengan cepat di mata hitam dan gelap itu. Xiaoyan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Selama 2 tahun, lawan yang dia lawan sebagian besar adalah orang-orang kuat yang jauh melampaui dia. Dia bahkan telah melihat serangan yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari ini. Oleh karena itu, menginginkan dia untuk mundur karena serangan tingkat ini tidak diragukan lagi adalah orang idiot yang berbicara dalam mimpinya. Namun, kemampuan akut lawan harus mampu melepaskan perlawanan kekuatan penuh dalam waktu singkat memang menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit terkejut. Tapi itu saja, tinju Xiaoyan sedikit gemetar. Doki berwarna hijau melonjak tiba-tiba dan akhirnya dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan kutikula berwarna hijau di tinjunya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Kekuatan tinju yang ditutupi oleh kutikula berwarna hijau tiba-tiba melonjak tinggi. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya, dan akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan atau kelambanan saat dia mengayunkan lengan kanannya. Tinjunya menghantam ke depan secara eksplosif dan bertabrakan dengan ujung tombak Suebeng di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan oktan, keduanya saling berhubungan. Seketika, ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan pertempuran. Permukaan batuan keras dari tanah tempat kedua orang itu bertabrakan langsung hancur menjadi bubuk dengan keras. Garis retakan berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba. Kaca, retak, bubuk itu melonjak ke udara dari tanah. Dalam sekejap setelah kepalan tangan dan tombak bersentuhan, suara, kaca, retak logam bening tiba-tiba keluar dari titik kontak. Sesosok manusia tiba-tiba melesat ke belakang, keluar dari debu samar. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah tubuhnya mendarat dengan keras di tanah,
Dia benar-benar bersandar di tanah dan berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa berpindah ke sosok manusia yang telah diluncurkan ke belakang dan menyapuinya. Ketika tatapan mereka melihat orang yang telah terbang mundur dalam kekalahan, seluruh tanah terbuka langsung turun ke dalam keheningan. Di tepi tanah terbuka, pakaian atas Sue Beng pada dasarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang bertabrakan. Seluruh tubuhnya tertutup debu biru kehitaman, tercipta dari pecahan batu yang menembaki tubuhnya. Jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya menyebabkan dia tampak sangat menderita. Tentu saja, yang paling mengejutkan orang adalah tombak panjang yang dipegang di tangan Sue Beng yang berlumuran darah, telah pecah menjadi dua. Garis retakan tombak dengan jelas menunjukkan bahwa tombak itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Masih bisa menggunakan satu kepalan untuk secara paksa mematahkan tombak panjang yang terbuat dari baja setelah bintang 9 dosi menampilkan teknik do kelas Suan. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dosi yang hadir akan kesulitan melakukannya. Namun, Sue Beng ini, yang memiliki reputasi bahkan di dalam Akademi Jianan ini, secara langsung diserang oleh seorang siswa baru, yang baru saja datang ke akademi dengan taktik yang paling mengoceh ini. Saat mereka melihat tepi lapangan terbuka di mana Sue Beng mengalami kesulitan untuk bangkit dan kemudian pada tombak panjang yang patah, beberapa orang, yang memiliki pemikiran tertentu, segera merasakan perasaan dingin keluar dari dalam hati mereka. Dari tampang kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan, siswa baru yang telah mengambil cuti 2 tahun penuh ini memang bukan orang biasa. Debu di atas tanah terbuka perlahan turun. Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Jubah di tubuhnya, yang begitu rapi bahkan tidak ada lipatan sedikit pun, adalah dua ekstrim jika dibandingkan dengan Sue Beng, yang berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dari sini, siapapun, selama mereka tidak terlalu bodoh, dapat dengan jelas memahami bahwa kekuatan pemuda bernama Xiao Yan ini jauh melampaui Sue Beng. Kekuatan Sue Beng saat ini adalah bintang 9 dosi. Sejak Xiao Yan mengalahkannya, maka kekuatannya setidaknya adalah dosi yang kuat. Saat memikirkan kemungkinan ini, galeri tontonan yang ramai langsung mengeluarkan suara orang yang menghirup udara dingin. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan jelas memiliki makna tambahan yang tidak diketahui di baliknya. Ada dosi pada usia ini, bahkan di seluruh Akademi Jianan ini, mereka dianggap orang-orang luar biasa yang merupakan krim hasil panen. Sangat-sangat kuat. Mulut Xiao Yu dan yang lainnya di galeri tontonan terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat punggung kurus, yang berdiri tegak dan tinggi, di tanah terbuka. Seorang wanita muda yang duduk di belakang tidak bisa menahan gumaman tanpa sadar saat matanya mulai melihat bintang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Sue Beng, yang kekuatannya sekitar bintang 9 dosi, dikalahkan oleh satu pukulan dengan cara yang menentukan setelah hanya satu pertukaran. Ini terlepas dari dia melepaskan teknik do terkuatnya. Petik 2. Awalnya, mereka masih mendiskusikan berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Xiao Yan. Namun, diskusi mereka belum berakhir ketika akhir ini, yang menyebabkan mereka tercengang, muncul di medan pertempuran. Orang ini bukankah peningkatannya selama 2 tahun ini sedikit terlalu cepat? Xiao Yu berkata sambil tersenyum pahit. Instruktur Ruoling, di samping, perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung pemuda di medan pertempuran. Bahkan pada saat ini, dia masih agak tidak percaya. Siswa seperti Duri ini, yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan di akademi benar-benar telah menembus siswa terbaik dari kelas Suan. Selain itu, metode yang dia gunakan untuk mengalahkan lawan sebenarnya adalah yang terkuat dan paling langsung. Saat instruktur Ruoling mengingat pukulan seperti guntur tadi, dia mempertanyakan dirinya sendiri. Jika itu adalah dia, sepertinya dia tidak akan bisa menahannya sepenuhnya. Instruktur Ruoling tiba-tiba tertawa getir saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. 2 tahun lalu, pria kecil di kota Wutan itu, yang telah menggunakan semua metodenya untuk keluar dari tangannya setelah 20 ronde dan sekarang menunjukkan serangan yang bahkan dia sendiri harus pertimbangkan dengan hati-hati sebelum dia berani menjamin jika dia bisa menahannya.
Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan. Tak heran dia bisa membiarkan gadis luar biasa seperti Sun Er terus mengingatnya. Orang ini benar-benar punya modal. Instruktur Ruolin memiringkan kepalanya dan menatap wajah cantik Sun Er, yang berisi senyuman. Sementara Ruolin bergumam di dalam hatinya. Di salah satu sisi galeri pengamatan, Baisan menyilangkan tangan di depan dadanya. Alisnya sedikit terkatup saat dia menatap pemuda berjubah hitam, yang berdiri tegak, di tengah-tengah lapangan terbuka. Dia perlahan menghembuskan nafas lama kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Lumayan, kamu memang punya kemampuan. Saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya mengangkat Anda ke posisi di mana saya harus menganggap Anda serius. Saya harap Anda bisa bertahan beberapa putaran lagi. Ketika saatnya tiba, saya ingin melawan Anda secara pribadi jika ada kesempatan. Saingan yang kuat, tapi dia pasti akan menjadi milikku." Tatapan Baisan beralih ke arah di mana Sun Er berada. Dia dengan lembut bergumam saat dia melihatnya mengenakan gaun hijau pucat. Saat dikelilingi oleh sekelompok wanita, dia tampak seperti wanita muda yang anggun seperti bunga teratai yang mekar sendirian. Ah, orang itu memiliki kepalan yang sangat tajam dan kuat. Bahkan, gelombang tumpang tindih, Suebeng tidak bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Saya pikir kekuatannya harus berada di sekitar bintang 3 Dadoshi. Wanita muda berpakaian merah, yang sosoknya mempesona seperti iblis, menggunakan matanya, yang memancarkan kelicikan, saat dia menatap Suebeng, yang dikalahkan dengan cara yang sangat tajam. Dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan kaget. Ah, itu benar-benar tinju yang tajam dan kuat. Selain itu, dia bahkan tahu bagaimana menggabungkan energi ke berbagai bagian tubuhnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan menyerang dan bertahan. Ini hanya mungkin jika seseorang memiliki kendali yang sangat baik atas Doki. Dalam hal ini, dia bahkan bisa sebanding denganmu. Orang tua di sampingnya mengangguk sedikit. Suaranya juga mengandung kejutan. Kekeh, sekarang kau tahu penilaian seperti apa yang gadis itu, Sun Er, miliki. Orang ini bukan orang biasa. Saya pikir bahkan jika Anda atau Baisan menghadapinya, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Orang tua itu melirik punggung kurus di medan pertempuran dan berkata dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Oh, alis tipis rambut, melengkung, dan tipis dari wanita muda berpakaian merah itu terangkat ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dengan gaya manja. Saya ingin mencari kesempatan untuk melawan dia. Jika saya menang, saya ingin dia mengizinkan saya memiliki Sun Er. Kamu, anak nakal ini. Ada begitu banyak pria luar biasa yang merayu Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai mereka, tetapi mengapa Anda melecehkan Sun Er? Haruskah kamu membuang semua wajah lamaku sebelum kamu puas? Orang tua itu segera marah ketika dia mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah saat dia berbisik dengan marah. Apa yang bagus dari pria bau itu? Siapa di antara mereka yang akan mengejarku jika bukan karena wajahku yang ini? Wanita muda berpakaian merah mengerucutkan bibirnya. Tangan halusnya mengusap wajah cantik seperti peri licik itu saat dia berbicara dengan jijik. Orang tua itu sangat marah pada wanita muda pelanggar hukum ini sehingga asap keluar dari 7 lubang tubuhnya. Namun, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan terus mengalihkan pandangannya kembali ke medan pertempuran. Di dalam medan pertempuran, Xiaoyan melirik Suebeng, yang berada di tepi lapangan terbuka. Yang terakhir tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian Xiaoyan menoleh ke arah kursi juri dan tersenyum saat dia bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah saya telah memenangkan babak ini?" Tentu saja ya." Seorang pria tua berjubah abu-abu di kursi hakim tersenyum saat dia melihat Xiaoyan. Matanya mengandung perasaan yang tidak diketahui di dalamnya saat dia mengangguk. Saat dia mendengar kata-kata itu, Xiaoyan membungkuk sedikit. Dia menjabat tangannya di depan puluhan ribu tatapan dan penguasa Suan berat datang ke arahnya. Setelah itu, dia meraihnya dengan satu tangan, menjentikkan pergelangan tangannya dan memasukkannya ke punggungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda berpakaian hijau tersenyum dan perasaan hangat muncul di dalam hatinya. Kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke bawah panggung kompetisi.
Akhirnya, dia melompat ke tempat di mana kelas ruang. Kelas 2 duduk. Maaf, saya terlambat. Xiao Yan memperhatikan wanita muda cantik itu berdiri dengan cantik di depannya. Wajah itu telah tertanam dalam di bagian dalam hatinya selama 2 tahun ini. Dia mengabaikan banyak tatapan berapi-api di sekitarnya saat dia mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut dengan sikap agak menyesal. Sun Er mengangkat wajah cantiknya dan menatap wajah halus dan tampan itu, yang memiliki lebih sedikit kepolosan dan kelembutan, tetapi lebih dewasa dan ketekunan dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Senyuman indah, yang bisa menjungkir balikkan semua makhluk hidup, tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang menyebabkan pandangan semua orang menjadi membosankan seperti ayam kayu. Wanita muda di akademi, yang belum pernah menunjukkan tindakan apapun terhadap pria manapun yang melebihi biasanya untuk seorang teman biasa, membuka tangannya sedikit. Setelah itu, dia melompat ke pelukan hangat, yang telah dia pisahkan selama 2 tahun. Dengan rakus menyerap perasaan hangat itu. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.